Jadi dari 2,5 tahun didoain ya kak? Dari kecil sebelum lahir di kandungan. Kak, gimana sih caranya untuk jadi session player? Nah, menurut Kak Eca sendiri, ada nggak sih mungkin kiat-kiat atau mungkin step-step yang harus dilalui untuk menjadi seorang session player? Oke, sebelum aku jawab ada 2 poin dari aku. Pertama, Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya yang lagi ada di rumah maupun yang lagi ada dimanapun kalian berada yang sedang nonton video ini. Kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton episode-episode sebelumnya bersama teman-teman musisi gue yang lainnya. Semoga itu bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan-masukan, dan juga mungkin memberikan kalian gambaran dunia musik tuh kayak gimana sih? Para pelaku industri musik tuh kayak gimana sih? Nah, gue harap konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tahu siapa aja yang ada di Serundeng. So, di episode kali ini gue punya kesempatan yang sangat spesial bisa ngobrol dengan seorang bintang, dulu bintang kecil, bintang kecil, sekarang udah jadi seorang bintang besar, dan dia juga ada session kawakan, dan juga drummer, dan juga punya banyak-banyak karya. Kita akan ngobrol-ngobrol gimana perjalanan karir dia. So, di Serundeng kali ini gue kedatangan Echa Sumantri. kesempatannya bisa ngobrol, Deng. Thank you banget. Keren. Jadi kayak ini adalah seorang drummer, mungkin ada beberapa teman-teman yang, tapi pasti orang pada tahu lah ya, seorang Echa Sumantri. Aku belum seterkenal itulah. Silahkan kalau mau dikenalin, Deng. Iya, kayak udah kayak ini ada seorang drummer session dan juga apa sih Kak, lu lebih senang dikenal sebagai apa? Aku mau dikenal sebagai musisi, bukan cuma drummer yang mau terus belajar. Oke, sungguh amat sangat wise. Benar, tapi emang harus kayak begitu ya. Karena musik itu kalau menurut aku ya, emang seluas itu. Jadi gak hanya kayak lu drummer, lu bassis, lu keyboardis gitu. Yap, setuju. Ya namanya musisi ya musisi gitu. Gitu. Keren. Nah, kayak Ca nih biasanya aku suka tanya ke ya semua bintang tamu dan juga teman-teman musisi ya. Gitu. Awalnya kenal musik tuh gimana sih, Kak? Oke, teman-teman yang udah pernah dengar kisahnya jangan bosen ya. Iya, pasti udah banyak kan sharing-sharing. Apa-apa lah singkat aja nih. So, aku tuh didoakan sama papa mama supaya jadi drummer. Jadi aku percaya kuasa doa ya. Bagi Oke. teman-teman aneh gitu, tapi beneran jadi kenyataan gitu. Aku umur 2,5 tahun kita main drum. Terus umur 4 tahun aku pertama kali pelayanan di gereja. Umur 5 tahun aku kursus formal pertama kali, ya udah the rest is history. Oke. Jadi dari 2,5 tahun didoain ya, Kak? Dari kecil sebelum lahir di kandungan. Aduh, aku sih juga didoain, Kak. Tapi jadi pendeta gimana dong? Gawat nih. Itu kayaknya panggilan yang hanya tertunda aja, Deng. Banyak yang bilang kayak gitu tuh, gawat juga ya. Khotbah sambil main keyboard, kita tunggu. Asik. Oke, nah berarti dari 2,5 tahun berarti emang apa ya? Mungkin sudah direncanakan dan juga mungkin sudah diimani bahwa lu akan jadi musisi besarnya ya. Ya, puji Tuhan. Ya, begitulah. Oke, Kak. Terus kenapa drum? Itu drum gimana awalnya? Itu juga spesifiknya si papa berdoa jadi drummer. Soalnya katanya kalau main instrumen lain itu susah. Piano, gitar, susah. Itu keburu Tuhan Yesus datang, papa bilang gitu. Waduh. Oh iya. Ya, jadi ya udah aku main drum aja. Ya seiring berjalan waktu aku belajar keyboard, belajar gitar, cuman ya belum sejago kau gitu main Aduh, keyboardnya. enggak lah, Kak. Enggak bisa aku main keyboard sambil main drum. Lain. Itu kan cuma the one and only, Echa Sumantri yang bisa. Oh gitu, Kak. Maksudnya kan soalnya kan maksudnya papa juga spesifiknya nggak main drum kan sebenarnya kan? Main gitar. Papa Jadi kan ya gitaris kan, iya. aku pikir puji Tuhan sih jadi variatif ya kalau aku ikut main gitar juga jadi Iya. kan. Iya benar. Aku bisa main drum jadi bisa pelayanan bareng. Ya good point sih. Iya benar. Kalau main gitar juga jadi kayak Reno sama bapaknya ya. Itu dia. Oh. Benar. Oh gitu. Jadi berarti emang didoainnya spesifik juga di main drum ya, gokil sih. Ya. Puji Tuhan Jadi gitu. oke.
Nah, terus seiring berjalannya waktu, ya sekolah dan juga mungkin ketemu dengan teman-teman yang apa namanya berada di lingkungan musik lah ya. Terus seiring berjalannya waktu itu, adakah waktu itu keinginan Kak untuk kayaknya gue nggak di musik deh? Atau emang steady aja tuh, kayaknya musik nih gue harus ke depan musik gitu? Jadi tahun 98 tuh aku baru kenal sepak bola, Deng. Oke. Baru pindah sekolah, terus waktu itu zaman Manchester United jago banget. Wah, Iya, langsung benar. Itu golden age-nya mereka ya. double, terus aku wah jadi suka banget sama Beckham. Aku tiru gaya tendangan dia, pak di sekolah nomor 7, pokoknya keren. Keren. Tapi Ya. aku nggak tinggalin. Cuman frekuensi latihan jadi berkurang, main bola terus. Oh, oh gitu, sempat ada fase itu ya? Papa mama sempat agak kaget apa masukin sekolah bola aja nih ya gitu. Cuman lama-lama di sekolah aja gue cadangan gimana mau jadi pemain nasional. Sadar udah balik main musik lagi gitu. Oh gitu. Jadi tapi cuman fase itu aja tuh saat sekolah yang suka sepak bola. Ya maksudnya mungkin bagi sebagian orang SD kok udah bosan main musik, tapi perlu diingat aku main musik tuh dari kecil banget kan, dari 2,5 tahun. Benar. Jadi aku SD tuh udah mau 10 tahun kali main musik kalau nggak salah ya, udah Iya, lumayan iya. lama Iya, iya, benar-benar. juga. Ya puji Tuhan nggak bosan lagi sekarang sih. Iya, iya, benar-benar. Soalnya kan buat seorang Kak Eca kan maksudnya dari kecil gitu, maksudnya kan itu lumayan range waktu yang cukup lama gitu. Apakah ada kebosanan-kebosanan di tengah-tengahnya kan? Makanya ini aku penasaran. Kayak ternyata ada fase itu lah ya, maksudnya ada fase emang suka sepak bola juga, jadi sempat sedikit ke distract lah. Tapi yang namanya panggilan kan, dan juga udah didoain, udah pasti back on track lagi tuh. Selain panggilan, memang aku rasa aku tanda kutip maksimal di musik aja gitu. Aku nggak kebayang sih kalau aku kuliah matematika atau enggak sih. Ikut olimpiade gitu ya. Enggak. Ya, ya, ya. Ya, ya, oke, oke. Nah, terus waktu itu masuk dunia profesional pertama kali gimana Kak ceritanya? Nah, aku tuh dari kecil emang udah main musik kemana-mana gitu Ya. kan, pelayanan sekuler juga beberapa kali. Cuman kalau definisi profesional tuh dibayar lalu masuk itu SMA. Pertama kali aku main sama SMA. Jadi SMA. tuh mulai sering masuk TV, mulai aktif keluar kota, mulai ya jadi SMA tuh. Jadi session tuh SMA ya? Kelas 1 atau kelas 2 aku lupa, pokoknya umur segitulah. Oh, Tahun oke. 2004 seingatku tuh, 2004. Ya. 2004 tuh ya? Itu SMA. Oke. Berarti itu udah jadi session dan udah ya lumayan banyak jam terbangnya ya Kak di SMA itu ya? Itu aku sempat main sama Abdul, tapi maksudnya kita main kan ya masih agak santai. Abdul juga album baru keluar gitu. Jadi aku belum kategorikan profesional. Cuman aku pikir aku mulai session itu justru pas sama Abdul sebelum sama Elo. Oh gitu. Oh, yang sama Abdul itu session dulu ya, baru jadi Cafe Theory as a band ya? Iya. Dia solo karir dulu, terus dia pikir aku mau ngeband, ya udah aku bantu. Oh gitu. Ya. Aku pikir emang dari awal udah. Tapi emang sih aku kenalnya juga taunya ya Abdul as a penyanyi dulu gitu. Betul. Oh, oke, akhirnya jadi apa namanya? Jadi band, terus akhirnya ya pokoknya sessionnya seiring berjalannya waktu kayak gitu ya. Nah terus Kak, kalau session nih, menurut Kak Eca, session artis siapa yang paling menarik, ya mungkin menantang, atau lu sangat excited untuk kayak, oh mau main sama ini nih, nguliknya kayak pengen banget gitu? Aku tuh puji Tuhan kan 2006 gabung sama Om Erwin Gutawa Orkestra kan. Oke. Jadi ya basically aku sama Om Erwin sudah mengiringi hampir semua penyanyi aku ingin iringi saat itu gitu. Oh iya, benar. Banyak sekali kesempatan bermusik berbagai macam genre gitu. Terus setelah itu puji Tuhan aku main sama Mas Oni juga. Ya, Lalu benar. Ani sama ADMS sama Magenta beberapa kali. Jadi basically aku sudah mengiringi hampir semua penyanyi yang eksis lah, puji Tuhan banget. Iya. Kan? Benar. Aku tuh excited banget terus terang 3 diva. Oh, oke. 3 diva. Di DJ. Pas aku ngiringi mereka, musik director Erwin Gutawa gitu, itu sebuah kebanggaan gitu. Aku bilang sih sama Tuhan Yesus gitu, Tuhan nggak tahu ke depannya aku bisa main sama David Foster kayak sama siapapun gitu, tapi aku tetap sangat bangga pernah main sama mereka ini gitu. Ya, benar. Apa yang aku banggakan sih sampai sekarang. Benar. Itu. Baru ada penyanyi-penyanyi kekinian gitu. Tapi sebelum ini aku respect banget. Iya benar. Berarti main sama 3 diva tuh umur berapa Kak? Masih muda banget ya? 2006 kurang 89.
17-18an ya? Iya, itu masih SMA ya? Atau udah lulus ya? Iya, SMA. SMA mau lulus ya, kelas 3 SMA ya? Gokil. Iya. Nah, berarti Kak, kan aku sering bilang nih ke teman-teman di rumah juga kayak mungkin gambaran awal kalau Kak Eca sendiri kan background emang papa musisi kan. Jadi mungkin sudah berada di lingkungan itu. Mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang ya mungkin dari background yang tidak musikal lah, maksudnya orang tuanya tidak musisi gitu. Jadi mereka kan suka mungkin ada gambaran awal kayak baru mau main musik. Kalau zaman-zaman aku dulu kan pengen main musik karena pengen ngeband kan, taunya lihat Padi, lihat Dewa, lihat ya banyak macam lah, Chris Patti dan lain-lain. Jadi pengennya ngeband. Nah, makin kesini era makin berubah, ada sosial media dan segala macam. Session player menjadi salah satu apa ya bisa dibilang ya, mungkin titik as a musician yang dikejar teman-teman yang masih muda nih sekarang. Jadi orang aku pengen jadi sessionnya si A, B, C gitu, atau pengen session kayak si Eca, kayak siapa gitu. Nah, ada beberapa orang yang suka nanya kayak, Kak, gimana sih caranya untuk jadi session player? Nah, menurut Kak Eca sendiri, ada nggak sih mungkin kiat-kiat atau mungkin step-step yang harus dilalui untuk menjadi seorang session player? Oke, sebelum aku jawab ada 2 poin dari aku. Pertama, aku sendiri belum menganggap aku sebagai session yang sempurna. Aku masih harus banyak belajar. Gitu kan. Kedua, definisi session menurutku adalah pertama dia bisa main lebih dari satu genre. Ya, benar. Kalau bisa banyak sekali, dia bisa main rock, bisa main jazz, bisa main dangdut, bisa main gospel gitu kan. Ya, benar. Dan dia mengiringi banyak orang gitu. Karena kalau dia hanya mengiringi satu penyanyi, buat aku sebetulnya dia tuh anak band yang tidak diakui, tanda kutip. Ya, benar. Ya itu tuh, apa namanya, abangnya si Bruno Mars tuh, Eric Fernandez kan. Eric Fernandez, ya. Timnya Bruno, tapi setauku, koreksi kalau aku salah ya, dia nggak main dengan artis lain gitu. Iya, jadi ya dia terikat aja dengan saudaranya gitu kan. Iya, benar. So, aku tahu session itu menarik karena ya kita ngiringin penyanyi, dan aku nggak tahu sejak kapan, tapi session mulai diangkat Tuhan juga ya, bisa di-endorse, bisa benar. banyak kesempatan lain. Yang dulu yang kau tadi sebut itu kan Dewa Padi, dulu memang anak aja gitu. Anak band doang, benar. Aku juga pertama kali dulu mau di-endorse drum tuh, sempat ada beberapa pertanyaan gitu, kayak ngeband sama siapa gitu. Oh, enggak, saya nggak ngeband gitu. Akhirnya aku buktikan gitu, aku bisa tanpa harus bawa nama band. So session menarik karena banyak kesempatan ngiringin penyanyi gitu kan. Bagi yang memang tidak bisa berkarya, aku pikir session jalan karir yang aman gitu kan. Dia nggak perlu bikin lagu, dia nggak perlu aransemen, dia tinggal mainin aja yang dibuat. Tapi kalau orangnya bisa berkarya, sebetulnya menurutku dia jangan cuma jadi session, dia harusnya punya karya-karya lain. Benar. Nah, tips jadi session ini yang aku lemah banget sebetulnya. Harus jago gaul, nongkrong. itu kayaknya ini sendiri ya, maksudnya menyadari sendiri ya kalau agak susah ya. Aku anak rumahan, Deng. Jadi beberapa orang mikir sombong, eksklusif. Enggak, aku nih anak rumah. Apalagi aku sekarang udah menikah kan. Iya, benar. Jadi, main, ya aku pulang. Enak anak rumah banget. Iya, benar. Teman-teman lain kan nongkrong sampai malam. Aku tuh nggak bisa, bukan nggak mau gitu. Harus nongkrong. Terus, ya of course dari nongkrong kan lahir banyak pertemanan ya. Komunitas gitu ya. Dari situ biasa dapat banyak kerjaan. Soalnya kalau di Indonesia yang aku lihat, mereka nggak ajak yang paling jago, tapi yang paling akrab sama mereka. Biasanya begitu ya. Buat aku itu masuk akal sih. Misalnya ada orang drummer yang kemampuannya 10 gitu, Deng, misalnya. Tapi dia nggak akrab sama kau gitu. Yang akrab sama kau kemampuannya 8 atau 7. Ya nggak beda jauh, mendingan ajak yang akrab kan, lebih enak. Ya, benar. Cara dari hati ke hati, kalau mau mengkritik juga enak gitu kan. Iya, benar. Biasa gitu ya. Masuk akal sih, teori itu. Iya, benar. Terus udah ada lagi kit-kitnya, Kak? Ya, selain itu pasti teknis ya. Kalau dia bisa baca partitur, would be great. Kalau dia bisa main banyak genre, oke. Kalau dia bisa main dengan metronom, khususnya drummer, ya itu sangat baik. Itu ada kerjaannya. Orang yang nggak terlalu bisa main banyak genre pun tetap dapat kesempatan. Jadi ya, itu Tuhan yang nentuin sih, Deng ya. Iya. Sama merasa bisa atau enggak gitu. Itu semua inilah Tuhan Yesus yang Benar. Itu aku setuju, Kak. Karena waktu itu juga aku ngobrol sama Sanip kan. Ngobrol sama Sanip soal session ini. Itu Sanip juga bilang sebenarnya kita tuh adalah segelintir orang yang bisa dibilang beruntung. Karena kita
dari awal kan kita nggak menentukan untuk kayak gue pengen jadi session, gue pengen jadi apa. Maksudnya kita ngalir aja dan emang ya seperti kayak Eca bilang, maksudnya kita memang sudah ditentukan sama yang di atas gitu, sama Tuhan udah diberikan ya privilege itu gitu. Tapi ya anyway Sanip tuh one of the best bassist di Indonesia dan dimanapun aku rasa keren banget mainnya. Selain memang beruntung dan diberkati, aku juga percaya memang kita orang-orang yang memilih untuk mau bisa main session gitu. Ya, benar. Kita memilih untuk mempelajari banyak materi, kita memilih untuk mempelajari berbagai macam genre gitu, karena nggak semua orang bisa dan mau gitu. Iya sih, benar. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak usah berkecil hati, berarti mungkin kamu takdirnya jalan hidupnya jadi anak band gitu. Iya, benar. Produser yang di belakang layar. Itu nggak lebih rendah kok, itu keren, semua kerennya beda-beda. Iya, benar. Itu tetap part of music ya. Iya. Benar, keren. Nah, aku menarik nih. Tadi aku mengutip kata Kak Eca kan, yang pertama, salah satu kiat yang lumayan krusial, apalagi di Indonesia ya, yaitu nongkrong. Nah, buat Kak Eca yang anak rumahan, gimana cara menyiasatinya untuk, kan maksudnya pasti banyak juga tuh teman-teman musisi yang sebenarnya anak rumahan juga, cuman kayak, aduh kata dia nih harus nongkrong, gue males nongkrong gitu. Tapi dia, berarti kan pasti dilema dong, antara dia mau mencoba memaksa diri untuk nongkrong atau ya udah nih tetap steady as anak rumahan gitu. Nah, menurut Kak Eca gimana tuh? Oke, mungkin jawaban ini akan terlalu rohani bagi sebagian orang ya. Semoga jangan ada yang komen ya, sok suci lo gitu. Jangan yang Iya. Aku pertama memang sekali lagi anak rumahan. Jadi aku tuh nggak suka nongkrong gitu. Iya, nggak suka nongkrong. Tapi kedua, kalaupun misalnya aku memang jiwanya suka nongkrong, mungkin aku juga nggak akan sesering itu nongkrong sih. Karena aku tahu gitu, aku nggak sekuat itu juga untuk yang tadi kau bilang itu pergaulan yang buruk segala gitu kan. Jadi ya kita harus tahu diri sih teman-teman. Maksudnya pergaulan buruk tuh apa sih definisinya? Apakah cuma ngerokok kan enggak gitu. Mungkin lu nggak ngerokok tapi ngomongan lu ngaco ya sama aja gitu. Ya. Dosa juga. Dosa tuh jangan dikotak-kotakin gitu. Jadi ya kalian tahu menempatkan diri aja. Emang misalnya harus ngobrol ketemu ya ketemu gitu. Tapi misalnya nggak harus ya stay at home gitu. Apalagi di masa-masa ini. Iya, benar. Kita bisa membina hubungan nggak cuma lewat nongkrong, tapi kita misalnya sering berkomunikasi di media sosial atau kita sering kolaborasi kan belakangan sering banget kolaborasi at home. Ya itu kan juga salah satu bentuk kita menjaga pertemanan secara musikal gitu. Jadi ya nggak perlu berkecil hati sih. Dan teman-teman yang memang suka nongkrong, kalau ada teman-temannya yang nggak suka nongkrong, jangan dikecilkan juga gitu. Karena setiap orang beda. Ya gitu. benar aku setuju. Benar. Aku setuju banget karena kalau aku nih kebalikannya nih. Jadi emang basicnya emang suka nongkrong. Oh ya. Jadi, tapi emang ya namanya manusia dan juga namanya netizen ya. Maksudnya kita mau A tetap di komen, kita mau B tetap di komen. Kalau mungkin aku juga sharing sedikit ya. Kalau Kak Eca kan sebagai anak rumahan juga di komennya kayak, oh lu anak rumahan, lu nggak mau nongkrong gitu. Nah kalau aku kebalikannya, justru kan aku sering banget nongkrong. Orang jadi mikir, lu nongkrong, lu deketin ini, lu mau jilat si A, lu mau jilat si B. Gitu. Jadi tetap diomongin Kak. Jadi, sedangkan aku kalau kayak gitu aku bisa selalu bilang kayak, enggak, justru gue basicnya emang anak nongkrong. Gue ke situ karena gue mau nongkrong. Gue nggak peduli dia kasih jawab atau enggak. Gitu. Maksudnya kalau rezeki kan Tuhan udah atur gitu yang terbaik dan buat masing-masing orang. Benar. Misalnya ngejilat tapi nggak bisa main di kunci Face Mayor juga nggak bakal diajak. Ya. Tetap cari transfer susah juga ya. Gitu. Gitu. Jadi pas Kak Eca bilang gitu aku langsung mikir, oh ya memang maksudnya ya omongan pro dan kontra itu kan selalu ada ya dalam kehidupan. Jadi maksudnya anak rumahan juga di komen, emang anak suka nongkrong juga di komen gitu. Jadi buat aku gitu, yang penting membuktikan aja gitu kan. Benar. Kan manusia dilihat dari buahnya gitu. Jadi kalau lu nongkrong ya buktikan hidup lu beres. Kalau lu di rumah juga buktikan lu punya karya, lu tetap latihan gitu. Jangan di rumah jadi malas latihan juga kan sama aja bohong kan. Iya benar. Buahnya aja ya. Kalau buahnya positif ya berarti yang dia jalani benar. Iya benar. Aku setuju sekali itu Kak. Nah, keren. Nah Kak Eca, nih selama perjalanan karir, menurut Kak Eca, momen apa yang jadi titik balik Kak Eca untuk kayaknya kayaknya tujuan hidup gue di musik nih ini gitu. Oke, ada beberapa sih tanpa berpikirkan yang aku nggak sebut ya. Maksudnya aku respect dengan semua musisi dan penyanyi yang pernah aku bermain bersama gitu. Tapi pertama kali aku main sama Erwin Gutawa, aku sekarang ketemu sama Erwin tuh masih deg-degan gitu karena aku ngerasa setelah papa dia tuh pahlawan bermusikku gitu. Oke. Jadi ya
I think Tuhan menemukanku dengan dia aja gitu di waktu yang tepat untuk belajar, untuk main sama-sama. Terus setelah itu aku main sama Mas Oni di Idola Cilik, ya Oke, kan? iya iya, idola cilik itu ya. Satu Indonesia nonton tuh kayak waktu itu kan. Terus fast forward, aku main sama Mas Yofi Widianto di albumnya Yofi Nuno. Itu Ya, juga oke ya ya. fenomenal kan. Ya. Lalu fast forward lebih cepat lagi ketika papaku dipanggil Tuhan. Di Oh, situ oke, Mbak. aku mempertanyakan tuh panggilan musikku gitu. Kayak Hmm. selama ini gue main musik, gue selalu cerita sama bokap. Hmm. Aku tuh dari ini Deng, dari Malaysia habis main sama Tiga Diva gitu. Aku Hmm. putar rekamannya di mobil, kita bahas sama papa. Oh, oke. Di Nuno udah jadi, aku putar di studio papa, kita dengerin bareng, kita analisa permainan bareng gitu. Jadi musik tuh aku discuss sama papa, sama mama hal lain gitu kan. Ya. Panggil kayak Tuhan main musik ya gitu. Dan di situ ya Tuhan Yesus ingetin, kamu main musik tuh buat aku, bukan buat papa, bukan buat mama. Ya. Itu aku memperkuat lagi bahwa oke, aku harus terus main musik. Nah nggak lama setelah papa dipanggil Tuhan, ketemu tuh gig dadakan yang viral di YouTube Bani tuh, aku main sama Isyana tanpa Oh, latihan. iya. Yang nggak pakai latihan itu ya. Itu bukan momen yang besar sih ya, maksudnya dibandingkan konser itu kan tanda kutip, bukan aku mengecilkan ya, hanya pensi gitu kan. Ya. Tapi ya itu cukup menarik gitu karena aku belum pernah mendapatkan dinamika yang seperti itu lagi, udah lama gitu. Ya. Jadi ya banyak kejadian sih. Sama Tompi Oke. juga seru. Aku belum pernah main sama Laudeng sih, semoga diajak ya. Iya. Aduh, aku pengen banget nih. Semoga ada habis corona ini ada momen dan juga event Aku yang latihan dulu ya, susah musiknya. kebalik. Enggak lah, aku mah gampang-gampang aja, Kak. Begitu ya, Kak. Jadi maksudnya karena buat aku sangat menarik karena kayak Eca ini benar-benar main musik dari kecil kan. Maksudnya untuk sebagian orang dan aku pribadi pun aku baru main musik maksudnya main musik profesional dan pengen maksudnya masuk jadi musisi profesional itu baru SMA, baru mulai main musiknya SMA. Profesionalnya kuliah. Jadi maksudnya kan Kak Eca ibaratnya udah setengah jalan nih pas kalau dari SMA kan. Jadi pasti akan ada banyak titik-titik balik yang membuat apa ya bisa dibilang definisi bermusik sendiri pasti Ya, berubah-berubah gitu. berubah betul. Bertambah sih, Ya, diperkaya aja. di pertama benar-benar. Oke, itu bahasanya lebih tepat tuh kayaknya. Diperkaya lagi ya. Nah, terus kayak Eca kan berarti pas abis tapi aku menarik tuh tadi kayak setiap apa-apa pasti sharingnya sama bokap. Abis ngisi ini ibaratnya bertukar pikiran sama bokap sedekat itu ya Kak. Iya, puji Tuhan deket banget. Dan ngomongnya musik doang atau Beda ya, aku tuh deket banget sama papa mama. Tapi kalau ke papa okay, mungkin lebih banyak bahas musik ya. Kalau sama mama bahas yang lain gitu. bahas Jadi kehidupan lah ya, bahas kehidupan. sama papa juga bahas kehidupan. Cuman ya puji Tuhan lah beda-beda ya. Emang peranan orang tua kan beda gitu. Jadi Benar. aku seneng banget sih jadi anak yang deket sama orang tua gitu. Ya, oke. Nah Kak Eca ini kan udah menikah. Nah, ini kau kapan? Nah, Langsung ketembak. waduh langsung didar-dadar gitu ketembak dah. Nah itu Kak. Banyak sekali vokalis perempuan. Masa nggak? Nggak ada satu pun. Aduh jangan dong. Aku dancer aja. Loh, enggak bercanda. Oke. Dancer. Enggak bercanda. Yang nyanyi bisa nyanyi sambil ngedance. Oh. Oh, iya. Enggak bercanda. Jangan di. Ini rahasia. Ini serius. Serundeng ini serius sekali acaranya ya. Wow. Serius banget. Nah Kak, aku pengen nanya ini soal Kak Eca kan udah menikah. Buat jadi musisi dan Kak Eca ini adalah musisi profesional, kemudian mencoba meminang seorang wanita nih yang adalah di Indonesia ini kan lumayan masih pekerjaan sebagai musisi kan masih dipandang sebelah mata lah. Walaupun mungkin better dibandingin beberapa tahun lalu gitu. Maksudnya musisi sekarang udah lumayan lah dipandang dibandingin beberapa tahun lalu. Cuma kan tetap masih belum, untuk beberapa orang masih belum dianggap sebagai pekerjaan yang seutuhnya atau setara dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, waktu mau nikah itu gimana Kak? Mungkin suka dukanya gitu saat mau meminang JJ. Ini dari tadi pertanyaan-pertanyaan umum, tapi yang barusan ini pertanyaan personal ya sekali ya. Enggak, ini jadi kita bisa bagiin ke teman-teman yang lain juga kalau yang mungkin udah mau menikah atau mau prospek kayak gitu. Jadi kau mungkin bisa lebih sering aransemen lagu-lagu JKT juga toh? Au. ya gimana? Aduh, jangan nih. Kunci favorit apa? G mayor ya kan? G ya. Yeah. wow, makin dekat.
Gini sih, aku tuh dari awal, dari kecil, jadi selalu ditanya main musik, mau makan apa gitu kan, Iya. main musik, kasih apa gitu. Puji Tuhan, aku memang main musik gitu, dan Tuhan pelihara hidupku melalui musik gitu. Jadi aku belum jadi orang paling kaya di Indonesia gitu. Tapi aku tidak berkekurangan gitu. Itu kan Benar. Tuhan Yesus ya. Tapi Hmm. maksudnya Tuhan memakai musik gitu. Aku juga puji Tuhan sekarang punya sekolah musik. Hmm. Yes juga punya bisnis sih. Dia kan bikin sepatu dan lain-lain, dia Hmm. influencer juga gitu. Jadi ya puji Tuhan terpelihara sih. Jadi I guess kita balik lagi ke poin awal yang tadi kau bilang itu, kalau memang jalan hidup dari Tuhan, jangan ragu untuk dijalani Hmm. gitu. Soalnya Alkitab bilang kan orang yang mendua hati nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi kalau Benar. kamu jadi musisi jangan mendua hati, jalani dengan iman aja. Selama kita hatinya benar dan hidup kita apa ya, kita bisa jaga kekudusan, kita main musik di mana-mana ya Tuhan pelihara kok. Aku yakin sih. Benar-benar, aku setuju. Ya. Nah, Jadi waktu itu kenapa? jangan, Kenapa? jangan takut, jangan goyang. Enggak kok, enggak goyang. Tapi waktu itu pas sama JJ, maksudnya aman ya, maksudnya kedua orang tuanya JJ juga ya udah gitu, enggak mempermasalahkan as a musisi gitu ya. Orang tua yang itu juga aman deh, nggak aman lah. Aman ya. Aman, Cie. itu juga aman. Sama tahu memiliki kesamaan kan. Enggak lah, bercanda. Uh, puji Tuhan mereka percaya dengan aku sih. Puji Tuhan ya. Jadi Ya, ya maksudku gini sih. Maksudnya of course ketulusan hati di atas harta gitu kan. Percuma lu kaya tapi hati lu jahat gitu. Tapi ya. kan tetap butuh pembuktian ya. Sorry banget gitu datang ke rumah orang tua Jessica gitu, kerjaanmu apa? Saya nggak punya kerjaan, saya hanya hidup dengan firman Tuhan. Ya gue ditendang juga gitu. Iya, iya, iya. Ya puji Tuhan aku membuktikan aku punya kerjaan, aku punya apa ya, punya penghasilan lah dari Iya, musik. maksud. Aku Iya. bermusik bukan buat uang gitu, tapi Tuhan Hmm. pelihara. Iya, Iya, iya. intinya membuktikan aja. Intinya Bisa, pembuktian ya. bisa. Dan ini sih yang aku pikir, jelas ya anugerah itu penting ya. Maksudku kita berusaha sekeras apapun, kalau misalnya Tuhan izinin jatuh, kelar hidup hidup musisi juga bisa gitu kan. Aku Iya, ngelihat banyak orang yang berkelimpahan dalam sekejap malam langsung habis semua hartanya gitu. Jadi benar-benar. emang kita butuh anugerah sih setiap hari. Kayak aku rasa aku anugerah banget. Aku tuh nggak pernah beli drum lagi sejak dulu. Jadi Iya, drum-drumku nih benar ya. bukan, itu kan cukup menghemat pengeluaran kan. Benar, benar, benar banget. Benar, apalagi drummer ya. Banyak banget perintilannya. Kulit drum aja kita harus beli. Bener, bener. Apa, jadi drummer kayak main Hot Wheels ya, dijual terpisah. Oh iya. Iya. Iya, iya Kak, benar-benar. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin masih ada keraguan atau, aduh gue musisi doang nih, gimana cara meminangnya, teman-teman jangan khawatir. Sudah ada buktinya di depan mata kalian. Puji Tuhan. Sudah menikah, gila, dan juga sudah membangun rumah tangga ya. Enak banget ya. Oh, sorry. Oh, enak banget. Nah Kak, terus kemudian eh, Kak Eca juga punya beberapa karya kan, maksudnya udah punya album atau single ya, single ya, Single, aku masih tunda albumnya. Aku pengen ngeluarin single per single dulu. per single ya. Nah, motivasinya apa Kak? Akhirnya, misalnya kan soalnya Kak Eca kan terkenal as a, ya misalnya orang taunya session, taunya main orkestra, Ya. taunya ya main sana sini gitu. Terus kemudian apa yang memotivasi Kak Eca untuk kayaknya gue harus bikin karya nih? Aku tuh sebetulnya nyesel banget, Deng. Maksudnya ya hidup kita kan nggak boleh hidup dalam penyesalan ya. Cuman Ya, kalau boleh nyesel, aku tuh nyesel kenapa nggak dari 5-6 tahun yang lalu aku keluarin karya-karya ini gitu. Aku tuh oke. orangnya terlalu banyak menunda, santai gitu. Jadi nyesel banget. Akhirnya aku menetapkan hati, ya udah aku mau bikin deh single-single karya-karya ini. Beberapa lagu aku baru bikin, beberapa sudah jadi dari bertahun-tahun yang lalu gitu. Aku pengen Oh, keluarin aja supaya ya orang tahu aku juga punya karya gitu. Jadi nggak melulu pengennya mainin lagu-lagu orang lain di YouTube gitu iya, kan. ya, bener. Ya basically kalau aku main sama yang tadi aku sebut-sebut itu kan Heeh. aku bermain sesuai musik yang mereka mau. Mm-mm. Tapi kalau aku berkarya ini ya aku mainin musik yang puji Tuhan aku suka, yang aku memang create gitu. Jadi ya aku pikir punya karya itu penting ya. Kalau kita jadi session nggak cukup kuat aja gitu untuk berkata itu karya gitu. Tapi kalau kita mengeluarkan karya ya oke, ini gua gitu. Iya, ya benar. Ada bukti otentiknya ya. Ya, ya. Nah, dari karya-karya Kak Eca, kira-kira apa pesan yang ingin Kak Eca sampaikan ke para pendengarnya? Pesanku ya ini cepat menikah lah. Takutnya kebutuhan. Nggak, soalnya kan Kak Eca nih, kan lu drummer Kak. Maksudnya kamu kan drummer instrumen gitu loh. Bukan sebuah, maksudnya kan musik instrumen terbatas lah
orang yang mendengarnya dibandingkan berlirik kan. Kalau berlirik kan lebih general, orang lebih oh ini maksud lagunya ini A B C D, lebih jelas di liriknya kan. Nah, sedangkan kalau lagu instrumental benar-benar pasti ada, tapi tetap pasti ada pesan dan juga maksud yang ingin disampaikan lewat lagunya dong. Oke, good question. Drum tuh bernada loh, coba. Oh itu D. Wah sombong. Iya benar. Kemarin Tom yang di itu C ya. Tom yang di mana nih namanya? Aduh, Tom yang di bentar, aku ini dulu. Oke. Oh, sejak umur berapa, Deng? Kenapa, Kak? Sejak umur berapa nyadar deh? Nyadar apanya? Perfect pitch nyadarnya sejak umur berapa? Oh, nyadarnya baru lah, 28. Iya. Ya, balik lagi. Kalau drum kan memang identiknya ritmis ya. Tapi kalau aku tuh ngelihat sebetulnya dari sebagai alat musik yang bisa mengeluarkan melodi gitu. Aku melihat drum sebagai alat musik yang punya frekuensi, punya pitch tertentu yang mungkin orang nggak denger. Nah, sebetulnya nggak terlalu berhubungan dengan karya juga. Aku bikin karya karena puji Tuhan aku suka bikin lagu, aku bisa bikin lagu dan pesannya beda-beda ya. Tentunya kalau lagu Papa ya obviously aku pengen orang tuanya gitu. Kalau yang aku ingin, aku pengen orang lebih berani menyatakan perasaan sebelum terlambat gitu kan. Iya. Kena banget tuh. Beda-beda sih, Deng. At the end aku mengembalikan ke mereka sih. Aku nggak pernah mengkategorikan laguku nih lagu rohani. Kecuali memang yang untuk Tuhan Yesus ada liriknya, untuk Tuhan Yesus gitu, itu rohani. Tapi kalau instrumental sih, aku mau jadiin itu general aja. Semua orang bisa dengar, semua orang bisa merasakan gitu. Ya. Menarik. Jadi teman-teman mungkin yang penasaran ataupun mungkin belum dengar lagunya boleh cek di ada di semua platform digital ya, Kak ya? Spotify, Apple, Joox, Deezer ada. Ada semua. Jadi teman-teman yang penasaran kayak gimana sih maksudnya lagu dari Kak Echa Sumantri, boleh langsung cek aja, boleh langsung didengar dan juga jangan lupa di-save, bisa di-save tuh di Spotify. Nah, Kak, mungkin ini menarik nih karena Kak Echa juga terkenal ya rohani lah. Dan terkenal rohani. Nah, dan mungkin menurut aku nih apa ya kayak masih ada beberapa orang yang masih menganggap ini abu-abu antara musisi sekuler dan juga musisi rohani. Nah, perspektif Kak Echa sendiri. Oke. Teman-teman, aku tahu nih Serundeng ini bukan acara rohani, tapi aku minta maaf ya, aku bukan terpaksa, aku harus mengutip beberapa ayat gitu karena firman Tuhan gitu kan. So ya, Kolose 3:23 bilang semua yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gitu. Actually mau main dimanapun, sorry ya mau main di tempat dugem, di nightclub, dimanapun gitu kan. Ya kalau kita main buat Tuhan ya kita main buat Tuhan gitu. Tapi ya tentunya as a musician kita bisa memilih ya kan. Sorry ya, ini aku ambil contoh ekstrim banget. Aku ambil contoh ekstrim. Misalnya kita ngiringin seorang penyanyi cewek yang bajunya kemana-mana, belahan dadanya kelihatan, lirik lagunya vulgar banget, jorok, kan. Terus sepanjang konser tuh ngomong jorok, terus ya aku sih nggak akan mau ngiringin penyanyi kayak gitu dengan bayaran seberapapun gitu kan. Maka sombong ya enggak gitu, tapi menjaga hati aja gitu. Iya, nggak semua musik sekuler kan jelek gitu. Banyak banget musik-musik yang bagus, yang liriknya positif gitu, yang bahkan sebagian gereja memutar gitu karena lagunya positif banget, nggak ada yang salah gitu. Jadi buat aku nggak masalah sih selama kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita main. Kalau menurutku beban lebih berat justru di penyanyi karena penyanyi kan mengucapkan. Kan? Iya sih, benar-benar. Kalau kita main musik kita nggak usah nyanyi, udah kita dalam hati Tuhan ampun Tuhan lagunya nggak beres. Terpaksa gitu. Tapi kalau penyanyi dia ngomong, dia declare gitu kan itu yang berat tuh. Untung kita bukan penyanyi ya. Iya, tapi kalau nyanyi backing sih. Aku lihat berapa kali ada mic juga kan. Iya juga sih, benar-benar. Ya tapi kan backingnya di kata-kata yang aman aja. Iya. Jadi begitu kata-katanya mulai danger kayak diam aja deh, biar sequencer aja. Iya. Nah gitu Kak. Iya soalnya ya itu mungkin ada pro dan kontra antara musisi sekuler dan rohani. Misalnya dari versi musisi sekuler, aduh dia terlalu rohani, atau misalnya sedangkan sebaliknya kayak dari orang rohani pun kayak aduh dia musisi sekuler nih, ntar kalau main di gereja kita jadi berdosa atau haram gitu kan. Itu masih ada sebagian yang menjadikan itu sebuah masalah lah. Padahal sebenarnya ya tadi benar, aku setuju. Maksudnya even itu emang diambil dari ayat Alkitab, tapi secara generalnya aku setuju. Maksudnya kita kan bermain, at least kalaupun bukan maksudnya mungkin mindsetnya belum ke Tuhan, ya at least kita main buat diri sendiri, buat kepuasan. Jadi bukan buat bukan buat orang, atau bukan buat kata-kata tadi yang vulgar maupun kurang baik ya. Jadi tergantung mindset
kita bermain musik untuk siapa dan bagaimana dan apa yang kita berikan gitu. Sebetulnya ini sih, Deng. Banyak orang tuh, maaf ya, munafik gitu. Maaf banget. Jadi, terlalu gampang menghakimi gitu. Yeah. Kayak musisi yang melayani di rohani, yang menghakimi musisi sekuler gitu kan. Wah, sekuler. Ya sekuler juga menghakimi yang rohani, sok suci gitu. Maksudku, kayak gini tuh nggak bisa dibahas secara general. Kita harus bahas per kejadian gitu. Kayak misalnya lu cuma main di gereja gitu, tapi sepanjang lu main, lu tuh nggak mikirin Tuhan, lu mikirin cewek lu gitu. Itu kan udah dosa juga. Atau lu pelayanan tapi lu cuma pengen duitnya, itu kan dosa juga. Bener. Di gereja pun dosa, nggak harus di dunia sekuler gitu. Tapi ya of course, memang again manusia dilihat dari buahnya. Ya, kita lihat buahnya aja orang itu. Dia mungkin belum main di gereja, tapi kehidupannya benar, baik. Ya, mendingan daripada lu pelayanan tapi ngomong lu masih jorok. Benar. Gitu, benar kan? Iya, benar, setuju. Buahnya. Jangan ngejudge. Ya, kayaknya kebiasaan ngejudge itu kayak refleks gitu loh. Jadi apalagi sekarang nih kan udah di sosial media. Kalau dulu mungkin refleksnya di mulut, sekarang refleksnya di jari. Iya banget. Tapi ini menarik kalau ngomongin soal musisi rohani dan musisi sekuler, nanti kita mungkin bisa ajak Bani ya. Karena Bani juga suka ya maksudnya pro dan kontra dalam artian kayak banyak yang nanya, "Bang, lu nggak pelayanan?" Kata Bani kalau suka cerita ke aku gitu ya. Iya katanya, gue banyak banget ditanyain nih gitu katanya. Ayo kita ngobrol bertiga nanti, seru. Iya nanti ya kita bisa bikin. Soalnya si Bani kayak, aduh gue ditanyain kayak, "Bang, lu nggak pelayanan di gereja, Bang? Lu kan Kristen, lu kan ini," gitu kata Bani. Emang gue kalau nggak pelayanan di gereja, gue nggak Kristen. Gue nggak percaya Tuhan Yesus, ya sama aja gitu. Makanya lumayan lucu lah kalau ngobrol sama Bani soal ini ya. Nanti bisa kita atur. Pelayanan gini sih, Deng. Makna pelayanan kan kita mengasihi yang kita layani, which is Tuhan Yesus kalau di gereja gitu kan. Jadi ya kamu pelayanan tuh personal, emang wujud cinta kita aja. Ya benar-benar. Ya apa namanya? Buat aku alasannya nggak complicated sih, nggak yang rumit melayani karena kewajiban. Cinta aja, anugerah lu bisa melayani gitu kan. Iya benar-benar. Simple as that. Nah Kak, sama waktu itu ada yang nanya juga nih. Kalau jadi musisi itu apakah ada masa depannya? Maksudnya kalau kita bakal main musik sampai tua kah atau bakal bisa hidup terus di musik nggak sih sebenarnya Kak? Waktu itu ada sempat nanya kayak gitu ke di konten gue. Jadi kalau menurut Kak Eca sendiri? Ya kita sudah lihat banyak bukti nyatanya ya. Apa ya, kalau aku bilang senior di atas aku ini berarti kan angkatannya Mas Erwin Gutawa, Mas Indro Hardiyudikoro, Topati, Dewa Bujana, Balawan, mereka masih bermusik sampai sekarang. Benar. Lalu yang lebih tua lagi ada Iwan Fals, Ian Antono, Ahmad Albar gitu. Bahkan misalnya papaku seandainya sekarang masih ada, masih bermusik juga. Benar. Bermusik tuh nggak ada kata pensiunnya teman-teman. Mungkin pekerjaan lain punya kata pensiun, tapi bermusik tidak ada pensiunnya. Jadi menarik sekali bermusik ini. Benar. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya ataupun mungkin masih ada keraguan untuk kayak bisa nggak ya sih sampai tua gue bermusik? Ya mungkin secara teori mungkin gue nggak bisa jawab, tapi mungkin kita bisa lihat dari hasilnya ya. Maksudnya kita udah bisa lihat banyak bukti-buktinya. Masih banyak senior-senior yang umurnya sudah lanjut tapi masih bisa bermain musik dan masih hidup, masih bisa menghidupi keluarganya, cucu cicitnya malah. Kuncinya satu, jaga kesehatan itu aja. Kalau sehat bisa main musik sampai tua deh. Benar, iya benar banget ya, benar ya. Apapun itu ya, maksudnya kalau sakit aja mau sejago apa juga. Iya, nggak bisa. Sehat deh, sehat teman-teman, sehat. Iya benar-benar. Aduh menarik ya Kak. Gila ini sebuah kehormatan nih, dulu sering lihat kayak Cak di TV, sekarang udah bisa ngobrol bareng nih. Kak, ini mungkin gue suka tanya juga nih ke beberapa teman-teman gue, teman-teman musisi. 3 suka dan 3 duka secara keseluruhan selama Kak Eca menjalani karir profesional di dunia musik nih. Jadi biar bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga. Ini maksudnya sukanya tuh sebuah kejadian atau gimana? Suka secara general aja juga. Kejadian juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa secara general misalnya ya bisa ketemu orang-orang hebat misalnya kayak gitu loh. Sukanya pertama of course aku bisa melayani Tuhan Yesus ya melalui alat musik yang aku mainkan, bisa pelayan. Kedua aku bisa ngiringin orang-orang yang aku dulu lihat cuma di TV gitu kan. Orang-orang senior itu. Terus ketiga ya aku cinta Indonesia tapi tentu senang bisa keluar negeri main musik gitu kan. Iya benar. Dukanya actually aku nggak suka ngebahas duka sih, tapi
Ya since ditanya, oke, dukanya pertama kalau penyanyi fals yang aku iringin. Oke, agak ganggu sini ya. Ya, ganggu banget. Penyanyi fals. Kedua, kalau ketemu komentator di media sosial yang so tahu. Aku tuh sebetulnya nggak Oke. bete, kesian sama mereka. Aduh, Hmm. kalian tuh masih muda tapi so tahu gimana tuanya gitu kan. Iya, iya. Bener-bener. Ketiga, dukanya, sorry ya, asap rokok. Aku nggak tahan. Bukannya aku sok kudus nih, tapi sekarang nggak tahan. Sesak napas deh. Iya, bener-bener. Ya, itu aja. Ya, karena emang ada beberapa orang yang ya cuma aku ngerti sih Kak, maksudnya kayak emang tidak suka, bukan karena tidak suka dia merokok, tapi emang tidak bisa menerima asap rokok. Ya, dan itu ya sangat amat wajar menurut aku, bukan sebuah hal yang kayak meng-underestimate si perokok ya. Karena teman-teman perokok ya, beneran nggak tahan, bukan nggak mau. Ya, ya, benar-benar. Setuju aku, Kak. Nah, Kak Eca, harapan Kak Eca untuk musik Indonesia nih sebagai salah satu pelaku industri musik di Indonesia dari dulu sampai sekarang malah. Ya, harapanku sebetulnya makin sehat aja. Kita bisa Apa? bermusik. Semakin sehat aja industri session gitu. Jadi emang kita fokusnya ke musik aja, kita nggak usah ngomongin orang, kita nggak usah sikut kanan sikut kiri gitu. Jadi ya sehat lah bermusik karena kita memang suka main musik Ya, tuh. Dan of course semakin banyak yang berkarya, berani untuk membuat karya, nggak hanya sekedar cover tuh nggak salah gitu, tapi yuk naik level, coba bikin karya, coba membuat lagu, coba membuat aransemen gitu. Itu kan melatih kreativitas. ya, Dan ya, benar. uh, semakin banyak yang berani berkarir dalam musik. Sesuai pertanyaan-pertanyaan tadi tuh. Masih banyak yang Ya, takut ini, Deng ya. Jadi mau benar. ngomong. Benar-benar Kak, benar. Aku setuju tuh. Soalnya apalagi sekarang ya, maksudnya eh, produksi musik udah sangat amat lebih gampang dibandingin beberapa tahun lalu. Iya, Terus mendistribusikannya juga udah sangat amat gampang. betul banget. Jadi sebenarnya sudah tidak ada halangan lagi ya. Maksudnya tidak ada halangan yang lumayan krusial untuk atau teknis yang jadi alasan gitu untuk tidak berkarya. Top controllernya udah cukup ya. Iya benar, laptop sama kontrolernya udah cukup. Aman banget gitu, tinggal tambah soundcard yang 2 channel doang. Udah bisa ya. Jadi emang apa namanya? Maksudnya kayak aja mengencourage teman-teman untuk kalau memang bisa berkaryalah dan berkaryalah, ya kan? Nah, terus terakhir nih Kak, eh, apa namanya? Lu kan sekarang ngajar nih Kak. Ah, Eh, emang basicnya suka kan, karena kalau menurut aku ya, maksudnya mengajar itu selain selain dari hati juga, tapi emang bisa ngajar kan. Ada orang yang bisa jago main tapi nggak bisa ngajar gitu, ataupun sebaliknya bisa ngajar tapi emang kalau main atau di depan orang dia nggak bisa gitu, gugup atau segala macam. Nah, kalau menurut Kak Ica sendiri, emang emang sesuka itu mengajarkah atau emang part of passionnya Kak Ica juga? Oke, aku tuh pertama kali ngajar, puji Tuhan SMP, Deng, sebetulnya. Oh gitu, SMP udah ngajar? Wow. Iya, SMP Keren. menjelang ngajar. Cuma waktu itu ya you know, masih muda kan, jadi Hmm. sekali nggak bisa nggak apa-apa, 2 kali nggak bisa nggak apa-apa, 3 kali lu nggak bakat kayaknya lu gitu. Iya benar-benar. Dulu nggak sabaran. Akhirnya aku memutuskan stop deh daripada nambah dosa gitu kan. Iya, 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 iya. Benar-benar benar. Ya, tapi aku punya sekolah musik. Terus aku komitmen di sekolah musik ini, aku pengen sebulan atau ya dalam periode waktu yang ditentukan aku bikin master kelas. Tapi aku belum belum ngajar private yang per jam gitu. Iya, iya, iya. Apa namanya, pandemi ini ada ide bikin online kelas, kayaknya dari istriku sih idenya. Oke. Itu pakai grup. Jadi rame-rame ngajarnya, dan Hmm. materi-materi itu juga materi yang nggak ada di YouTube atau di Google gitu. Emang yang puji Tuhan aku dalemin, aku apa tekuni gitu, aku Hmm. bagiin. Ya. Kecuali ya memang sejarah ya, kalau misalnya kita ngomongin jazz kan nggak bisa lepas dari sejarah ya, nggak mungkin gitu. Nah, aku ngajar grup kelas, puji Tuhan responnya baik. Terus Hmm. aku bikin pengumuman lagi, pengen bikin kelas nih, grup atau private. Ternyata banyak yang mau private. Oke. Puji Tuhan sih, belasan tahun berjalan udah makin sabar, udah bisa. Iya, udah bisa ya, udah bisa benar-benar. So far menikmati banget sih ngajar, ketemu teman-teman, khususnya yang antusias ya. Oh, Dengan yang kemampuannya nggak seberapa tapi semangat, nanya gitu kan, nyatet gitu. Daripada ya. yang talented banget tapi pemalas gitu, itu Hmm. capek kan. Ya, ya, itu mengganggu mood ngajar juga ya.
Puji Tuhan aku seneng sih ngajar. At the end. Dulu sih enggak, sekarang seneng. Ya, ya, kayaknya ya itu balik lagi. Emang Tuhan sudah menentukan dan juga menetapkan di waktu yang tepat ya. Iya. Jadi kalau zaman berapa tahun lalu mungkin bisa nggak sabaran tuh ngajarnya tuh. Iya, iya, ya, Kak. Apa berarti kalau teman-teman yang mau ikut masih dibuka lagi nih online kelasnya, Kak? Masih, cuman waktunya aku batasin. Soalnya puji Tuhan udah makin penuh. Oke. Puji Tuhan kerjaan kan mulai nih, meskipun belum banyak, tapi beberapa kali ada Udah ada. gitu. Jadi ya aku batasin. Ya, coba Oke. aja, mau daftar coba aja, semoga masih bisa lah. Keren. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ngajar dan mungkin belum tahu pas nonton ini baru, oh ternyata Eca Sumantri buka kelas, gitu. Bisa langsung cek nanti ada pokoknya ada di Instagram ya, Kak ya? Ada di Instagram Kak Eca. Jadi mungkin dilihat cara-caranya, mungkin yang mau daftar atau mau lihat apa aja kurikulum materinya, Ya. bisa nanya-nanya di situ juga ya nanti ya. Gitu. Oke Kak, sebagai penutup, kata-kata penutup buat sebagai seorang Eca Sumantri, kata-kata bukan kata-kata ini ya, kiasan ya, kata-kata yang encourage teman-teman atau mungkin kata-kata yang untuk membangun teman-teman yang mungkin masih muda, karena aku selalu bilang di akhir acara aku ini, aku pengen menyampaikan pesan untuk teman-teman mungkin yang baru masuk dunia musik atau baru mau bermusik atau mungkin sudah masuk dunia musik tapi masih bingung nih, gue kemana ya gitu arahnya, dan juga apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin kayaknya ada kata-kata yang bisa menginspirasi mereka. Ini narasumbermu mendadak bijak nih ya di akhir acara nih ya. Biasanya gitu. Kata-kata mutiara semua keluar tuh biasanya. Kan sedia payung. Alah, sebetulnya dari tadi kita ngobrol udah banyak kata-kata encouragement ya, udah banyak Iya, gitu. Kalau benar. teman-teman, makanya jangan di skip, teman-teman nonton dari awal nih, seru banget interviewnya. Keren. Tapi untuk penutup paling stay humble. Aku Ya. selalu ingat ya papa mamaku ajarin rendah hati gitu. Mungkin bagi sebagian orang rendah hati maknanya cuma lu nggak boleh sombong. Tapi buat aku rendah hati itu adalah pertama kita sadar kita bukan siapa-siapa. Jadi kita ini cuman anugerah bisa main musik gitu kan. Benar. Kedua, kalau kita rendah hati artinya kita mau banyak belajar. Jadi nggak membatasi diri dengan yang lebih muda sekalipun, dengan musisi yang tanda kutip amatir sekalipun kita mau belajar. Dan orang yang rendah hati itu terlepas dari yang tadi itu, dia suka gaul atau enggak, dia tuh main musiknya sebagus apa atau sejago apa, pasti disenangi gitu karena dia rendah hati. Dia terbuka akan masukan, dia orangnya tulus gitu. Jadi ya stay humble. Di media sosial juga stay humble. Jangan sombong gitu. Kalau punya bakat, kembalikan sama Tuhan, jangan sombong. Itu aja sih, Deng. Ya. Keren. Jadi buat teman-teman itu tuh kata-kata dari Kak Eca, semoga bisa dimaknai dan juga dilakukan dengan penuh tulus ya, dengan tulus dan juga penuh sukacita. Karena bermain musik tuh yang penting fun dulu. Kalau udah nggak fun, udah nggak enak tuh main musiknya. Oke Kak Eca, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Serundeng nih. Ini sebuah kebanggaan dan juga sebuah apresiasi tertinggi. Apresiasi tertinggi. Thank you banget Kak Eca. Semoga sharing-sharing dari Kak Eca bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan, dan juga memberikan kalian gambaran, dunia musik seperti ini tidak melulu hal-hal yang negatif, tapi masih banyak hal positif juga yang bisa kita bagikan sebagai musisi ke teman-teman yang lain juga. Gitu. Pokoknya stay safe, jangan lupa untuk pakai masker, jangan lupa untuk cuci tangan. Dan juga mungkin kalau teman-teman yang tadi masih mau nanya tentang online class Kak Eca dan juga mungkin masih ada yang penasaran, boleh langsung ngobrol-ngobrol bareng Kak Eca. Instagramnya di @Eca Sumantri. Pasti udah pada tahu. Kalau kontak person tuh dibales, kalau DM takutnya kelewat. Oh iya, Bang. Itu kontak personnya ada di profile Instagram. Ada di profile Instagram. Oke, bisa dicek di situ, benar. Jadi kalau misalnya biasa kan ada yang suka nggak sabaran gitu ya. Pengen, DM gue nggak dibalas nih gitu. Padahal kita nggak tahu ya DM itu penting atau enggak ya. Benar. Jadi kalau mungkin serius banget boleh langsung cek di kontak person yang ada di bio Instagram Kak Eca. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan Serundeng, obrolan gue bersama teman-teman musisi dan juga para senior-senior gue, dan juga mungkin ada teman-teman dari dunia entertainment lainnya juga. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan memberikan kalian masukan juga. Dan tetap semangat di tengah pandemik ini, walaupun kalau kata orang dunia entertainment bakal mati selama beberapa tahun ke depan, tapi jangan khawatir ya, kita bisa sama-sama membangun. Yang penting kita saling support, saling menghargai juga, dan juga saling mendukung sesama teman-teman musisi maupun
entertainment lainnya. Oke, jadi teman-teman yang mau tahu Moe Production itu apa, boleh cek Instagramnya di sini. Siap. Dan juga mungkin teman-teman cewek 25 sampai 2 enggak bercanda. 23 sampai 27 boleh nanti cek Instagram gua @laudeng. Aduh, jangan dong, Kak tuh. Ini ntar ada di YouTube nih. Ntar pada tanya lagi, gawat. Boleh cek Instagram gue di sini @laudeng. Oke, Kak Eca, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu di obrolan-obrolan seru lainnya. Dan semoga kita bisa berada di perpanggungan yang seru. Amin. Amin. Ya udah, salam buat Kak JJ. Sampai ketemu. Sampai ketemu teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share jika menurut kalian ini bermanfaat buat yang lainnya juga. Oke, sampai ketemu di serundeng lainnya. Seru-seruan bareng Laudeng.